Mereka mengatakan uang bisa memecahkan masalah, terutama cinta. Bagaimana cinta bisa membuat seseorang melakukan hal yang gila? Supaya tahu ceritanya, mari kita bahas. Kita kembali ke tahun 80-an dan 90-an. Di Orange County, California, Amerika Serikat, ada seorang bisnismen kaya bernama Jim Peng. Dia memiliki bisnis di Cina dan Taiwan. Dia membawa keluarganya ke California, Amerika Serikat, dan memulai bisnis di sana. Karena di Amerika, dia berharap bisa membuat uang yang banyak. Dia masih memiliki bisnis di Cina dan Taiwan, maka dia akan kembali dari Amerika ke Cina dan Taiwan beberapa kali dalam setahun. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Lisa Peng. Mereka menikah hampir 20 tahun dan memiliki 2 putri remaja. Jim memiliki perusahaan yang membuat radio komunikasi yang disebut Rangers Electronic Communication yang menjual CB radio kepada polisi di seluruh dunia. Pada tahun 80-an dan 90-an, kekayaannya mencapai 200 juta dolar. Untuk masa sekarang itu bernilai 458 juta dolar. Dia memiliki rumah-rumah, properti, dan bisnis. Dan Jim memiliki gaya hidup kalangan atas di Orange County yang dikenal sebagai kota yang sangat mahal. Lisa Peng digambarkan sebagai wanita pekerja keras. Lisa berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menjadi ibu dan istri untuk keluarganya dan mensupport suaminya dalam bisnisnya. Lisa melihat suaminya memulai usahanya dan menjadi bisnis jutaan dolar. Lisa mendampingi suaminya sejak awal suaminya memulai bisnisnya. Pada saat cerita ini terjadi, Jim berusia 49 tahun dan Lisa berusia 44 tahun. Jim biasa kembali ke Taiwan dan daratan Cina untuk melakukan bisnis. Tapi pada perjalanannya di tahun 1992 dan memulai kasus ini. Ketika Jim kembali ke Cina, dia menginap di suatu hotel dan di hotel itu dia bertemu dengan seorang wanita bernama Jennifer. Jennifer bekerja sebagai PR marketer di hotel itu. Saat itu, Jennifer berdiri di depan Jim dan karena Jennifer itu tinggi, dia menghalangi pandangan Jim. Jim bilang kepada Jennifer, "Permisi, bisa kamu minggir karena saya mau lihat ke depan." Dan ketika Jennifer memutar, saat itulah Jim menjadi jatuh cinta. Jennifer adalah seorang wanita yang tinggi, muda dan cantik, yang masih berusia 24 tahun. Saat itu, dan Jim hanya mempunyai tinggi 165 cm. Mungkin Jennifer sedikit lebih tinggi daripada Jim atau mempunyai tinggi yang sama. Mereka mulai saling bicara, dari situlah dimulai hubungan cinta mereka. Jim harus kembali ke Amerika Serikat, tapi mereka akan melanjutkan hubungan mereka setiap kali Jim pergi kembali ke Cina. Jim tidak pernah berhenti memikirkan Jennifer. Mungkin karena dia seorang pria bisnismen yang kaya, dia mungkin memikirkan kalau dia pantas untuk memiliki seorang wanita yang cantik sebagai simpanan. Mungkin kalian pikir hubungan ini akan segera berakhir, tapi Jennifer tahu kalau Jim adalah seorang pria yang sangat kaya. Jennifer mencari tahu apa bisnis Jim, dan Jennifer tahu Jim adalah seorang jutawan dari bisnis yang sukses. Jennifer segera jatuh cinta dengan Jim. Pada saat Jennifer hamil, tidak diketahui apakah dia memulai kehamilannya di Cina atau setelah dia pergi ke California. Ketika Jim membawa Jennifer pindah ke sana, Jim
membawa Jennifer pindah ke California supaya dia bisa lebih dekat dengan Jennifer dan dapat bertemu dengannya lebih sering. Jim membayar apartemen dan uang saku bulanan Jennifer. Jim memberikan sepertiga sahamnya di perusahaan untuk Jennifer. Uang saku bulanan Jennifer dari Jim adalah sebesar $5.000 sebulan. Jennifer sangat senang karena menjadi simpanan rahasia dari jutawan kaya raya yang membawanya pindah ke California, keluar dari pekerjaan di hotel di Cina. Mungkin suatu hari nanti Jennifer akan menjadi istri Jim. Dia menempatkan Jennifer di rumah rahasia yang tidak jauh dari rumah anak dan istrinya. Jim memberikan sepertiga sahamnya dan memberikan nama bisnisnya itu J&J Electronics, yaitu bisnis yang menjual spare part elektronik seperti bisnis dagang. Nama dari usaha itu mungkin berdasarkan nama Jim dan Jennifer. Jim sangat tergila-gila kepada Jennifer, di mana dia memberikannya uang saku dan memberikannya sepertiga sahamnya, dan menempatkan Jennifer di rumah yang tidak jauh dari rumah keluarganya. Jennifer jadi bagian dari perusahaan dan namanya ada dalam perusahaannya. Jim memiliki kehidupan ganda dan merasa dirinya adalah raja dan dapat memiliki segalanya. Dia tidak memikirkan perasaan Lisa dan anak-anaknya. Jim membayar Jennifer sebagai asisten atau staf di perusahaannya di California supaya Jim dapat lebih sering bertemu Jennifer. Karena dimanjakan seperti ini, Jennifer tidak mau lagi menjadi simpanan. Jennifer ingin menjadi wanita utama Jim yang memiliki mahkota dalam kehidupan Jim. Lisa awalnya tidak tahu mengenai Jennifer, tapi kemudian dia menjadi tahu setelah Jennifer pindah ke Amerika Serikat. Lisa memperhatikan ketika dia pergi dari rumahnya dan Lisa pulang kembali ke rumahnya. Lisa memperhatikan ada pakaian wanita di dalam lemari mereka. Lisa juga memperhatikan ada pakaian wanita di dalam tas travel Jim dan di dalam tas kerja Jim. Lisa bertanya-tanya siapa yang mempunyai pakaian ini, dan Jim bilang mungkin itu pakaian wanita pekerja di kantor. Mungkin mereka tidak sengaja meletakkannya di situ. Jim tidak pernah mempertimbangkan bagaimana intuisi wanita karena Lisa mulai curiga suaminya punya wanita lain. Ketika Lisa dan anak-anaknya pergi dari rumahnya, Jennifer akan datang ke rumah itu. Tidak diketahui apakah Jim mengundangnya atau tidak, atau Jennifer datang ke sana sendiri. Dan Jennifer akan meninggalkan pakaiannya di dalam lemari Lisa supaya Lisa menemukannya. Tapi itu sangat kejam kalau dia tidak suka dengan seseorang dan mengirimkan mereka signal atau tanda seperti, "Hai, aku sedang bersama suamimu, kamu harus hati-hati." Jennifer mungkin bermaksud supaya Lisa menemukan pakaian itu dan meninggalkan Jim. Lisa curiga kalau Jim mempunyai hubungan dengan karyawannya. Lisa menanyai karyawan-karyawan di kantor suaminya. Di sanalah Lisa melihat Jennifer secara langsung. Tentu saja Lisa menjadi patah hati dan mencoba membuat pembicaraan dengan Jennifer. Lisa bilang, "Jika kamu mempunyai hubungan dengan suamiku, pergi dan tinggalkanlah dia." Jennifer menjawab, "Tidak, aku tidak akan meninggalkan Jim karena aku mencintainya." Jennifer sering datang ke rumah Lisa dan meninggalkan pakaiannya di lemari Lisa berkali-kali di saat Lisa dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Lisa sangat marah dan dia memotong-motong pakaian itu. Ketika Lisa pergi ke Taiwan sendirian, dia tidak memberitahukan Jim kalau Lisa akan segera kembali dan kapan dia kembali. Ketika Lisa kembali ke rumahnya, dia menemukan pakaian dalam wanita di tempat tidurnya. Dan malam berikutnya, Lisa memergoki Jim dan Jennifer masuk ke kamar itu. Jennifer dan Jim kaget karena mereka tidak mengharapkan Lisa ada di situ. Lisa menanyakan Jennifer
apa yang dilakukannya di sana. Jennifer menjawab, Lisa jangan terlalu yakin kalau rumah itu akan terus jadi miliknya. Jim tidak menyesal, dia diam saja, seolah-olah tidak melakukan apapun. Lisa dan Jennifer mempunyai personality yang kuat, sehingga mereka bertengkar sangat keras. Jim tidak melakukan apapun. Ketika Lisa meminta Jim untuk memecat atau putus dengan Jennifer, tapi Jim menolaknya. Dia adalah orang yang ada di tengah-tengah kedua wanita itu. Jim menyebabkan masalah itu, tapi Jim tidak melakukan apapun dan membiarkan kedua wanita itu berkelahi. Mungkin itu di masa 90-an, malu untuk bercerai, dan Jim adalah seorang pria kaya. Lisa tidak mau bercerai. Jim menyelesaikan masalahnya dengan membohongi kedua wanita itu. Jennifer sudah hamil, dan Jim tidak senang dengan kehamilan itu. Jennifer sangat senang karena Jennifer mempunyai kunci untuk memiliki Jim seutuhnya. Akhirnya Lisa mengetahui kehamilan Jennifer. Mungkin Jennifer yang memberitahukan Lisa. Pada bulan Agustus 1993, Jennifer melahirkan putranya. Bayi itu berusia 5 bulan saat kasus ini terjadi. Ketika Jim kembali dari Cina, dia datang ke apartemen Jennifer untuk mengecek keadaan Jennifer dan bayinya. Ketika Jim mengetuk pintu, tidak ada yang membukakan pintu. Mungkin Jennifer sedang berjalan-jalan dengan bayinya. Jim mencoba untuk memutar gagang pintu, dan pintu itu terbuka. Jim melihat bagian dalam rumah Jennifer berantakan, dan disitulah ada tubuh Jennifer yang tidak bernyawa. Jim menelpon polisi, dan polisi menemukan bahwa bayi Jennifer yang berusia 5 bulan sudah meninggal. Ketika Jim menemukan jasad putranya dan wanita yang dia cintai sudah meninggal, Jim sangat terpukul. Polisi mengira kalau Jim mungkin adalah tersangka potensial karena polisi mengetahui kalau Jim mempunyai kehidupan ganda lain dalam perkawinannya. Jim sudah punya anak istri, tapi Jim bisa membuktikan kalau dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Cina sampai tanggal 18 Agustus. Jim dikeluarkan dari daftar tersangka. Menurut polisi, Jennifer harus membukakan pintu untuk seseorang. Kelihatannya pelaku adalah orang yang dikenal oleh Jennifer, yang dia biarkan masuk. Hasil autopsi menyatakan Jennifer sudah dilukai dengan sajam sebanyak 18 kali, sementara putranya mengalami ditekan lehernya sampai meninggal dengan selimut. Polisi juga menemukan DNA dan bekas gigitan di salah satu lengan Jennifer. Lisa mungkin saja terlibat. Tapi ketika dia diinterogasi, dia membantahnya. Dan ketika Lisa memberikan DNA-nya, dan DNA dari bekas gigitan di lengan Jennifer cocok dengan DNA Lisa, polisi langsung tahu kalau Lisa adalah tersangkanya. Tapi tentu saja Lisa terus menyangkal. Jim terus mendampingi Lisa, dan Jim bilang kepada polisi kalau dia tidak mengira kalau Lisa sudah membunuh Jennifer. Polisi meminta Jim untuk berbicara dengan istrinya secara privat. Ketika Jim dan Lisa berbicara di kantor polisi, dan mereka berbicara dalam bahasa Cina dan direkam oleh polisi, Lisa dan Jim terdengar bertengkar tentang kematian Jennifer, dan Lisa menyalahkan perselingkuhan Jim. Jim bertanya kepada Lisa kenapa dia membunuh Jennifer, kenapa Lisa melukainya dengan sajam. Lisa bilang dia pergi ke rumah Jennifer dan mereka berkelahi. Mungkin setelah Lisa mengetahui kalau Jennifer sudah mempunyai bayi. Mungkin Jennifer sudah menelpon Lisa. Ini yang membuat Lisa marah dan mendatangi rumah Jennifer.
Polisi mendapatkan pengakuan Lisa dan menangkap Lisa, dan mengejutkan kalau komunitas masyarakat Asia atau orang-orang yang tahu masalah ini mensupport Lisa, dan media menggambarkan Lisa sebagai wanita malang yang dibuang oleh suaminya. Dan Jennifer digambarkan media sebagai wanita penggali emas. Selama persidangan, Jim tidak mau bersaksi melawan istrinya. Bahkan Jim tidak pernah menghadiri seluruh persidangan. Jim kembali ke Cina dan tidak pernah kembali lagi ke Amerika Serikat. Hakim menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Lisa. Lisa melakukan banding pada bulan Oktober tahun 1999. Dan karena dia tidak diberitahukan hak-hak hukumnya pada saat dia ditangkap, dan Lisa telah dibohongi dengan berbicara dengan suaminya di kantor polisi dan direkam untuk mendapatkan pengakuannya, dan Lisa meminta persidangan lain. Jaksa menawarkan kepada Lisa pembelaan. Lisa mengaku bersalah dengan 2 tuduhan pembunuhan manusia, dan dia dipenjara selama 11 tahun. Lisa dideportasi kembali ke negaranya, dan Lisa tidak bisa kembali ke Amerika Serikat lagi. Sampai di sini dulu ceritanya, guys. Bila kalian suka ceritanya, berikan like dan subscribe untuk cerita-cerita yang lain.